Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara tentang kondisi perkembangan sebuah daerah ya, bahwa kebanyakan kontestasi yang diawali dari kontestasi kepala daerah terutama itu dihiasi dengan beragam kompetisi ide, gagasan, dan adu strategi ya, sehingga kemudian dari proses-proses panjang berdemokrasi itu terkadang melahirkan hasil kerja dari seorang kepala daerah yang tidak menggembirakan, tidak membuat bangga kalangan masyarakat. Nah, apa problemnya? Apa yang menjadi persoalan dasar sehingga sebuah daerah dipimpin oleh para kepala daerah yang dikala dia mencalonkan diri itu punya gagasan besar, punya euforia mengkonsolidasi rakyat untuk menang, tapi tidak membawa harapan, tidak membawa perubahan terhadap daerah yang dipimpin. Karena menurut saya, pertama dasarnya ya karena para politisi atau calon kepala daerah tersebut yang berkompetisi di pilkada itu tidak punya komitmen besar atau punya narasi tentang perkembangan sebuah daerah. Dan kembali lagi bahwa dia punya political will yang masih diragukan oleh dia sendiri, mungkin oleh partai politik, oleh rakyat, sehingga dia tidak mampu meyakinkan tentang perubahan pembangunan ataupun aktualisasi daripada konsep dan narasi-narasi besar yang telah dia perjuangkan itu. Nah, di sisi yang lain, praktek berdemokrasi dilumuri atau dikotori oleh praktek politik uang. Politik transaksional mewarnai ya, menjadikan sebagai sebuah hal yang dianggap biasa. Padahal itu tabu secara demokrasi ya, itu berbahaya dan itu merugikan rakyat kita sendiri, merugikan negara dan merugikan daerah. Karena kenapa? Karena derajat dan wibawa harga diri rakyat dalam hal hak demokrasi itu dipasung, diperjualbelikan, diperdagangkan, atau hanya dihargai oleh materi 200.000, 500.000, 300 dan lain-lain. Ataupun politik bagi-bagi sembako, paket bantuan dan lain-lain yang membuat masyarakat juga ikut serta terlibat dan didorong, dibodohi oleh para politisi pengecut, para politisi yang maunya hanya menang tapi tidak memikirkan kepentingan rakyat secara jangka panjang. Nah, ini kondisi yang harus dirubah ke depan, bahwa pemilu atau pilkada 2024 harus ada perubahan mindset. Rakyat itu harus berubah dari pola berpikir, pola memilih pemimpin karena uang, memilih pemimpin karena godaan kekuasaan, dibujuk dan lain sebagainya. Ini harus dirubah, bahwa ke depan rakyat kita harus memilih pemimpin yang benar-benar komitmen berjuang untuk rakyat, pemimpin yang benar-benar peduli dan memiliki keberpihakan pada rakyat. Nah, itu yang kita butuhkan ke depan. Bukan lagi pemimpin yang hanya mengandalkan kekayaan, ya, mengandalkan materi, lalu disanjung, diidolakan dan diglorifikasi seolah-olah ini pemimpin ini adalah seperti malaikat, seperti orang-orang yang luar biasa. Padahal kan tidak. Saya berharap masyarakat ke depan di daerah-daerah terutama itu lebih cerdas ya, lebih teredukasi secara politik, berdemokrasi sampai dari Indonesia merdeka sampai hari ini itu cukup harusnya cukup mendewasakan kita ya, memberi hikmah dan memberi pelajaran pada kita bahwa rakyat jangan lagi diulang-ulangi, dibodohi, dijajah lah ya secara dalam konteks praktik berpolitik. Seperti ini lagi, bahwa rakyat akhirnya tidak maju, terkebelakang daerahnya, tidak ada hal-hal yang sifatnya produktif, lahan atau ruang-ruang pekerjaan itu diambil oleh orang lain karena pemimpinnya tidak memprioritaskan rakyat atau tidak mengutamakan kepentingan rakyat. Nah, ini kan
menjadi kesedihan bersama kita, ya, membuat kita terharu melihat kondisi realitas rakyat di negerinya sendiri, tapi tidak bisa maju, tidak bisa sejahtera, hidupnya hanya begitu-begitu saja. Karena kenapa? Karena rakyat dijadikan sebagai tumbal politik, rakyat dijadikan sebagai sebuah eksploitasi, ya, dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemauan politisi tertentu dan penguasa-penguasa daerah yang merasa sok jagoan. Ke depan rakyat harus memilih pemimpin yang benar-benar punya rekam jejak yang baik, punya pandangan yang jangka panjang, dan punya konsep membangun daerah, serta para calon pemimpin yang benar-benar punya keberpihakan pada rakyat. Jangan hanya melihat uang sebagai segalanya, lalu mengabaikan calon pemimpin yang punya gagasan membangun daerah. Tapi yang harus dilihat dan dijadikan referensi adalah calon-calon pemimpin yang punya visi besar, yang punya pemahaman lengkap tentang kultur daerah, historisnya, perkembangan daerah ke depan, dan kemajuan-kemajuan daerah untuk kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat yang bersifat jangka panjang. Itu yang penting. Pilih pemimpin yang terbaik, yang mengerti betul derita rakyat, yang mau berkorban, berjuang, memajukan daerahnya. Itu yang harus dijadikan bagian penting. Mungkin itu dulu dari saya, pengantar diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.